Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Vina Nurmalasari. Hari ini saya akan membahas dua novel dari penulis Amerika yang cukup terkenal, yaitu Dan Brown. Nah, adapun novel-novel dari Dan Brown ini telah banyak dijadikan film atau series. Salah satunya yang paling terkenal itu yaitu The Da Vinci Code. Namun hari ini kita tidak akan membahas novel atau film itu. Hari ini kita akan membahas dua novel yang juga cukup fenomenal, yaitu yang pertama The Lost Symbol dan yang kedua Angel and Demons. Nah, langsung saja kita akan membahas novel yang pertama, yaitu The Lost Symbol. The Lost Symbol ini merupakan novel yang cukup terkenal atau fenomenal dengan ceritanya yang cukup fenomenal, yang mengisahkan tentang Robert Langdon yang merupakan seorang ahli simbol sekaligus dosen dari Universitas Harvard yang pada suatu hari menerima telepon misterius dari seorang yang tidak diketahuinya. Nah, dalam telepon itu ia diberitahu bahwa sahabatnya yang bernama Peter Solomon telah diculik. Nah, Peter Solomon ini merupakan salah satu pembesar dari suatu organisasi misterius yang bernama Freemason. Nah, dalam upaya untuk menemukan Peter Solomon, Robert Langdon akan memecahkan berbagai kode dan simbol-simbol yang diminta si pencuri. Nah, si pencuri ini meminta Robert Langdon untuk menemukan sebuah peta atau sebuah tempat di mana katanya di sana ada harta karun, ya teman-teman. Nah, novel ini berlatarkan di Washington DC di Amerika Serikat, di mana kita akan dibuat memikirkan cara untuk memecahkan kode itu. Di sini otak kita akan diotak-atik, ya teman-teman, untuk dapat memecahkan kode-kode itu. Nah, adapun novel yang kedua yaitu Angel and Demon. Tokoh dalam novel ini masih sama, yaitu Robert Langdon, namun latar belakang dari novel kedua ini yaitu di Vatican City. Nah, Robert Langdon dalam novel yang kedua ini diminta untuk menyelamatkan para kardinal yang diculik oleh kelompok Illuminati, ya teman-teman. Di sini Robert Langdon diminta untuk menyelamatkan para kardinal yang telah diculik sekaligus juga dari ancaman antimateri yang akan meledakkan seluruh kota Vatican City ini jika tidak ditemukan dalam beberapa jam. Nah, dalam novel kedua ini juga ceritanya cukup menarik yang menggabungkan sains, agama, dan sejarah kelompok Illuminati, ya teman-teman. Nah, apakah Robert Langdon akan berhasil menyelamatkan kota Vatikan dan menyelamatkan para kardinal? Kalian bisa membacanya secara full, ya teman-teman. Nah, adapun dari kedua novel ini, ilmu yang sangat berperan penting ya untuk membantu Robert Langdon dalam memecahkan misteri-misteri kode-kode itu, yaitu ilmu filologi. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu apa itu filologi? Nah, bagi yang belum tahu, saya akan memaparkan sedikit apa itu filologi. Filologi adalah ilmu yang mempelajari tentang teks-teks kuno atau naskah-naskah kuno melalui budaya, sejarah, dan juga masyarakatnya, ya teman-teman. Nah, dan yang terakhir saya akan bahas tentang pelajaran hidup yang dapat kita ambil dari kedua novel tersebut. Adapun pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari kedua novel tersebut, yang pertama itu menghormati naskah-naskah kuno. Nah, dalam kedua novel itu naskah-naskah kuno sangat dihormati, ya teman-teman. Mereka menaruh atau menyimpan naskah-naskah kuno di tempat yang sangat aman dan bahkan menaruhnya di tempat-tempat yang cukup sulit untuk didekati, ya teman-teman, oleh orang-orang yang mungkin mempunyai niat buruk dalam memanfaatkan naskah-naskah kuno itu. Nah, yang kedua, kita diajak untuk berpikir kritis. Nah, melalui tokoh Robert Langdon, kita diajak untuk berpikir kritis untuk memecahkan kode-kode dan simbol-simbol itu. Nah, dan pelajaran hidup yang terakhir yaitu agama dan sains. Nah, hubungan antara agama dan sains dalam novel-novel ini digambarkan sangat berhubungan dengan erat, ya teman-teman, di mana agama dan sains itu sebenarnya tidak dapat dipisahkan.
Oleh karena itu sangat penting ya teman-teman untuk kita berpikir lebih terbuka untuk menyikapi soal agama dan sains ini. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.